Halo sahabat-sahabatku, kembali lagi sama saya Bill Wilkins Hasibuan. Eh, Terkait program pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan di rumah oleh karena virus yang sangat berbahaya ini, virus corona atau COVID-19, kita disuruh untuk beraktivitas melalui sistem online. Nah, saya kali ini sedikit pusing, galau, atau nggak tahu mau ngapain. Kalau istilah-istilah orang di luar sana itu gabut, ya. Nah, waktu itu saya terpikir melanjutkan video yang telah sebelumnya saya buat, itu tentang tips. Nah, kali ini ada 3 tips yang saya mau bagikan untuk teman-teman muda, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya di luar sana. Yang pertama adalah untuk kita dapat menghemat atau memanajemen keuangan kita, khususnya ya dalam periode-periode pembatasan untuk interaksi keluar itu, ya, untuk di rumah aja. Ini sangat penting ya. Ada 3 tips yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Yang pertama itu kita harus bisa memanajemen keuangan dengan cara membagi pos. Maksudnya apa? Nah, seperti ini. Ketika kita mendapatkan uang, contoh yang sudah bekerja dulu ya, yang sudah bekerja, ketika dia mendapat gaji, misalkan 3 juta, 3 juta dia punya gaji. Nah, dari 3 juta dia langsung buka pos-posnya. Yang pertama dia harus sisihkan itu adalah untuk amal, ya. Amal 10% dari 3 juta berarti 300, ya kan. Nah, yang berikut itu adalah dia harus bagikan untuk makan itu 50%, artinya 1,5 juta. Tapi itu kebanyakan sih menurut saya, ya itu kira-kira lah estimasi dari saya, tapi kembali lagi kepada teman-teman bagaimana pengaturannya. Nah, yang berikut adalah sisanya itu ada 40%, 20% jadi tabungan, ya. Boleh 20% kalau teman-teman mau mengurangi jatah makannya 50%, dibuat tabungan 50% dan makan 30%, itu no problem. Yang penting semua sudah ada posnya. Jadi kalau cara saya langsung membagikannya seperti itu. Saya buat kadang kalau ada amplop saya masukkan di amplop, tapi kadang saya buat di dalam satu tempat begitu kan, itu tempat, tapi saya bagi-bagi. Ini untuk uang amal, ini untuk uang makan, ini untuk uang personal, ini untuk uang tabungan. Jadi sudah terbagi begitu. Nah, mengapa harus begitu? Karena ya kalau kita tidak seperti itu, maka keuangan kita tidak tahu dan sulit untuk kita mengontrolnya. Yang menjadi kesalahan oleh orang-orang muda saat ini, ketika dia dapat duit langsung foya-foya. Jadi ketika dia mendapatkan uang akhirnya habis. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Kalau mahasiswa sederhana, ketika dia dapat income dari orang tuanya, dia harus membagikan untuk yang pertama untuk, kalau mahasiswa ya, amal kalau masih dia punya hati untuk membagi kepada sesama, no problem. Berikut untuk makan ya, makannya jangan pilih-pilih ya, makan apa adanya. Kalau bisa makan nasi pakai garam ya nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin di manage dengan baik ya. Sesekali makan ayam boleh, sesekali makan daging boleh, jangan tiap hari daging. Selain duitnya yang jadi tipis, ya kan, kesehatan juga tidak baik. Oke, harus diimbangi dengan baik. Itu contoh sederhana untuk mahasiswa. Nah, jangan lupa lagi, mahasiswa harus memikirkan biaya dia untuk fotokopi, beli buku dan lain-lain kebutuhan untuk dia studi. Nah, itu tips yang pertama, harus membuat pos. Nah, yang kedua adalah sahabat-sahabat muda harus lakukan, harus mendahulukan kebutuhan primer. Contoh nih, anak muda banyak nih. Contohnya dari dalam diri saya, keluarga saya. Dia dapat gajinya nih misalkan 3 juta nih. Ya, kita buat lagi 3 juta. Tapi setengah dari ini dia buat untuk
hobi dia, contoh hobinya di motor, ya kan, dihabiskan di situ sampai dia rela tidak makan, tapi dia masih beli barang-barang yang untuk kesenangan. Contoh apa? Rokok, minuman keras. Itu hal-hal yang merugikan ya teman-teman. Menurut saya merokok nggak apa-apa sih, nggak masalah buat saya, tapi ininya loh, karena kita sama aja memperkaya orang lain ya. Kita dibuat miskin, yang punya pabrik rokok itu semakin hari semakin kaya. Karena apa? Karena mereka menjual apa yang membuat kita jadi kecanduan. Nah, semakin kita kecanduan, semakin kita banyak membeli produk mereka. Sementara mereka di sana belum tentu mereka merokok. Dan ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa mereka itu tidak merokok. Yang saya tahu ya, yang di Kediri daerah Jawa Timur sini, mereka pemilik itu tidak merokok. Nah, untuk itu mengapa orang-orang kaya itu rata-rata punya orang-orang yang punya perusahaan rokok itu cepat kaya. Karena apa? Orang dibuat candu, ya kan, dibuat ketagihan untuk memperkaya mereka. Kita beli karena candu kan, beli, mereka semakin kaya, kita semakin miskin. Nah, itulah kesalahan kita, itu yang harus kita perbaiki. Belilah yang menjadi kebutuhan primer. Jangan keinginan kita biar keren, biar hebat gitu. No, nanti dulu. Kita pikirkan hari-hari kita yang akan datang. Oke, anak-anak muda, sahabat-sahabatku. Nah, yang ketiga, nih 3 tips aja untuk kita bisa hidup baik di masa depan ya. Investasi, kita menabung supaya hari depan kita itu tidak terlalu sulit ya. Walaupun kita nggak tahu bagaimana keadaan kita di hari yang akan datang. Yang ketiga adalah cari promo. Nah, ini yang anak-anak muda sering lakukan, khususnya mahasiswa ya. Kita di aplikasi-aplikasi online kita bisa lihat yang promo-promo, misalkan mau beli makanan atau mau pakai jasa ojek online atau jasa pokoknya transportasi online atau sistem kirim makanan online ya. Kita cari promo supaya apa? Supaya kita hemat. Nah, contoh juga kita berbelanja di swalayan gitu ya. Nah, kita cari paket promo, misalkan ada paket satu susu sama satu susu lagi, harganya kalau beli satuan misalkan kita buat 15.000, tapi ketika beli dua menjadi 27.000 atau 28.000. Dia menjadi lebih hemat, tapi sesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Jangan karena promo kita beli semua, itu namanya pemborosan. Nah, itu tadi yang poin kedua, kita harus penuhi kebutuhan primer, jangan sekunder dulu, supaya kita punya tabungan untuk hari yang akan datang. Nah, ini 3 tips yang saya berikan. Yang pertama adalah membuat pos-pos keuangan supaya kita bisa mengatur atau mengetahui kemana uang kita akan berlabuh ya, akan pergi. Istilah orang, uangku nggak tahu kemana. Nah, inilah supaya kita mengetahui kemana uangnya, kita buat seperti itu. Yang kedua, belilah kebutuhan primer, jangan sekunder. Kecuali kita sudah berlebihan, sudah hidupnya sudah mereka dari kebutuhan finansial, income kita sudah besar, oke, no problem. Tapi bagi yang masih baru merintis, mahasiswa, pekerja harian, aduh, saran saya tahan dulu. Nah, yang berikut adalah cari promo ya, atau beli yang paket-paketan. Karena sekarang di swalayan ada sistem paket. Ketika kita beli segini dapat yang murah satunya, yang barang yang lain. Tapi memang terkadang itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi tidak apa-apa supaya itu membuat kita hemat. Nah, itu saja tips dari saya, teman-teman. Semoga di situasi kita saat ini yang tidak baik, kita sama-sama mengikuti aturan dan anjuran pemerintah. Kita tidak keluar jika tidak penting, kita di rumah aja. Tetap stay safe ya, untuk kesehatan kita sendiri ya. Kemudian keluarga kita, jangan karena kita egois untuk keluar demi kesenangan kita, akhirnya orang-orang di sekitar kita terkenakan, jangan ya. Tetap
jaga dan was-was. Oke, ini aja, let's give the best. Dah.